Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berbahagia hari ini boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Raya edisi Jumat 11 Desember 2020. Dan bacaan firman Tuhan saat ini dari Habakuk pasal 3, Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Sebelum kita memahami lebih jauh firman Tuhan ini, mari bersama-sama mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, dalam banyak keadaan kami kadang kehilangan sebuah pengharapan. Kami selalu membutuhkan topangan-Mu Tuhan. Kami mau mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami buat di tega-tega kegelisahan hidup kami semua. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami untuk kuat dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Habakuk pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Tuhan, telah aku dengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Life in hope. Hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita adalah, pernahkah Anda merasa tertekan menyaksikan orang yang bersalah menindas orang yang benar dan tidak ada yang menolongnya? Habakuk, saudara-saudara, menyampaikan ratapannya karena pada awalnya Habakuk tidak mengerti maksud Tuhan yang seolah-olah membiarkan bangsanya ditindas oleh bangsa lain. Barulah ketika beberapa waktu kemudian Habakuk mulai sadar jika hal yang menjadi pergumulannya terjawab bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah-tengah bangsa yang tertindas, Habakuk bermohon kepada Tuhan agar Tuhan kiranya menyatakan kehendaknya. Dalam ayat 2 bacaan tadi, bahwa Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk merindukan sebuah kehidupan persekutuan dengan Tuhan dan sungguh yakin bahwa ternyata keselamatan akan diteguhkan oleh Tuhan. Di ayat 3-4 penegasan bahwa Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Saudara, hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan kehidupan.
Sebab itu, milikilah satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap orang-orang yang terus menaruh pengharapan kepadanya. Karena di dalam Kristus ada harapan dan pertolongan yang tak berkesudahan. Allah sungguh mengerti setiap hati dan kehidupan kita yang akan ditolong dengan cara Allah sendiri untuk mengubah hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang menjadi Allah kami semua. Allah yang mengasihi kami, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan setiap kehidupan kami sebagai umat-Nya. Setiap kali kami mengalami letih lesu karena berbagai tekanan-tekanan dalam hidup ini, hari ini firman-Mu menguatkan kami Tuhan, bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang dapat membuat kami khawatir dengan hidup ini, sebab kami tahu Engkau ada dan mendampingi kami selalu, mendatangkan kasih-Mu dari berbagai keadaan kami. Ya Roh Kudus, tolong kami menjalani kehidupan ini. Biarlah firman-Mu semakin meneguhkan kami untuk tetap bertahan teguh dalam sebuah pengharapan kami, menatap dan meniti masa depan dalam pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.